Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Muhammad Rifki Pasha di bab 18 kali ini. Nah, di bab 18 kali ini kita akan belajar tentang DHCP server. Nah, materi yang kita bahas ada tiga. Yang pertama adalah konsep DHCP, yang kedua konstruksi DHCP server, dan yang terakhir, yang ketiga adalah preset IP address DHCP server. Oke, langsung saja kita ke materi konsep DHCP. Jadi, DHCP adalah singkatan dari Dynamic Host Configuration Protocol. Jadi DHCP itu protokol yang digunakan untuk kontribusi IP address sebagai pengirim atau penerus atau penerima sebuah IP address yang mana nantinya IP dari virtual machine ini didapati oleh router Debian yang mana nantinya semua PIM ini akan memiliki IP address yang didapatkan oleh router Debian. Nah, dan sebagai contoh, si server Debian ini akan mendapatkan IP address dari router Debian dengan IP 10.10.10.2, si server Ubuntu juga 10.10.3, kemudian yang klien Ubuntu juga 172.16.1.0/24. Nah, oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Jadi kita ke materi selanjutnya adalah konfigurasi DHCP server. Nah, kita akan mengkonfigurasi IP DHCP ke klien. Nah, untuk yang ke server itu sebelumnya itu hanya sebuah contoh soal. Oke, kita ke buka, teman bisa buka kode routernya dan pastikan harus bisa ping ke internet. Oke, kita coba. Kita coba ping Google ataupun apa-apa. Kita sini coba apa-apa saja. Nah, di sini saya sudah bisa. Nah, jika sudah bisa, teman-teman langsung saja ke komen apt install ist strip dhcp strip server. Oh, sorry. Saya kodenya masuk dulu ke mode root. Saya sudah masuk. Kita akan lakukan itu. Kita install. Upt install ist strip dhcp strip server. Sorry. Nah, saya enter. Ini, oh ya, sebenarnya saya melakukan ada yang kesalahan dari sebuah konfigurasi saya. Nah, sini jika sudah, terus klik Y. Nah, tunggu. Nah, sedang memproses seperti ini, kita perbesar saja layarnya agar lebih jelas. Nah, kita tunggu beberapa saat. Nah, oke. Sini sorry. Nah, sini ada banyak lagi sekali buat terdapat error, namun tidak apa-apa. Kita nantinya ketika kita sudah melakukan konfigurasi, error-error yang ada di sini akan menghilang. Oke, selanjutnya kita komen nano slash fvc slash default slash ist PSC DHCP server. Oke, kita isi enter. Nah, oke, di sini adalah letak dari sebuah errornya pada saat install apt-ist-nya. Nah, karena kita di sini belum melakukan sebuah konfigurasi dan terus kita belum tahu interface mana yang akan kita gunakan atau kita berikan DHCP karena kita akan berikan DHCP-nya ke klien. Kita bisa cek terlebih dahulu untuk cek, kita bisa cek IP address-nya. Nah, untuk IP address DHCP klien itu adalah IP-nya 172. Kita cari IP yang 172, nah, ketemu. Nah, untuk si bentuk lainnya ini dia menggunakan endpoint 9. Kita pakai komen yang tadi. Nah, komen ini. Nah, oke, di sini kita di interface-nya. Kita coba menggunakan secara manual saja. Nah, kita tambahkan endpoint. Sorry, endpoint 9. Oke, kita coba langsung Ctrl X, Ctrl-nya, dan Enter. Nah, oke, selanjutnya kita ke komen nano, sorry, kita clear, nano slash, sorry, slash dhcp slash dhcpd dhcpd mungkin misalnya nah, oke, kita enter. Nah, di sini kita cari yang subnet. Jadi dikirim mungkin seperti itu. Oke, sini pengertian atau konfigurasikan. Nah, yang ini. Nah, tanda pagarnya kita bisa hapus saja. Jadi saya akan coba kita coba ulang ke komen yang selanjutnya sampai ke tanda kurung perawal, tanda tutup kurung perawal. Kita hapus.
Oke, jika sudah kita bagi ke subnet. Nah, untuk VPN subnet ini kita bisa ubah menjadi IP dari sebuah bentuk lainnya yaitu 172.16.1.0. Nah, untuk requestnya 255.255.255.0. Nah, oke, kita ke IP range-nya untuk agar bisa menyalakan IP address sampai berapanya. Jadi kita 172, 116, 116, sorry, 16.1. Dan sini kita tik 10 dan sampai 172, 116, sorry, 16.1.1 misalkan, oke. Jika sudah kita ke option domain name. Nah, di sini. Nah, untuk nama domain servernya atau domain name servernya bebas, bisa mengisinya apa saja. Saya akan mengisinya dengan contoh, misalkan nama saja, tadi yaitu ripi.com. Nah, jika sudah, kita bisa ke bagian option routernya. Nah, di sini kita bisa ubah IP option routernya menjadi 172.16.1.1. Nah, oke, terus broadcast address-nya kita ubah menjadi wait, kita 172.16.1.255. Nah, oke, jika sudah kita bisa Ctrl X, Ctrl Y, dan Enter. Nah, oke, jika sudah selesai, baik, ya sorry, aku lupa satu komen lagi, yaitu kita akan melakukan sistem restart dulu. Sistem ctl, start ist.cp server. Sorry. Ya, oke, itu udah ist dan cp server. Sorry, ini nggak pencet tab. Kita tunggu. Nah, oke, jika sudah berhasil atau sudah seperti ini, yang artinya tidak server kita telah selesai. Jadi kita bisa atau kita akan request IP address melalui bentuk lainnya. Kita buka bentuk lain kita. Baik, misalnya kita perbesar saja. Kita masukkan password kita. Nah, ini kita ke bagian setting ataupun web connection juga bisa. Kita pilih web connection aja atau saja langsung. Nah, kita ke web setting. Kita sudah seperti ini, kita bisa klik tanda ini atau sebentar pengaturan ini atau kami setting. Kita bisa klik. Nah, jika sudah mudah seperti ini, kita ke bagian tab IPv4. Nah, kan ini kita sudah men-setting IP address secara manual di video materi sebelumnya di bab sebelumnya. Nah, jadi kita bisa kita bisa enable disable dan enable. Anjing delay. Nah, oke, sini sudah selesai. Sudah berhasil di disable dan enable kan. Nah, selanjutnya kita coba cek. Sorry, kita tunggu benar-benar delay. Terminalnya lagi, kita bisa cek IP address-nya. Jadi, sorry, delay. VPA. Nah, karena sini kita bisa cek IP-nya sudah berubah menjadi 172.16.1.10. Nah, jika apa teman-teman detail mengingatnya, di materi sebelumnya si untuk kliennya adalah 172.16.1.2 ya, jika teman-teman ingat. Nah, oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke, lanjut ke materi yang terakhir adalah fixed IP address, FTP server. Nah, kali ini kita akan membahas klien Ubuntu memiliki IP address yang fix atau tetap dan tidak akan berubah atau berubah IP-nya pada saat kita mereset ulang sebuah VM-nya. Nah, ini kita coba cek terlebih dahulu di tunggu karena ada delay.
Nah, kita bisa cek IP A. Nah, sini kita cek ya, yang sebenarnya IP-nya adalah seperti ini. Nah, ini kita bisa lanjut terlebih dahulu ke bentuk klien, bentuk klien, sorry, ke router Debian-nya. Nah, sini kita komen nano slash etc slash dhcpd dhcpd dot conf. Oh, sorry, dhcp slash dhcpd ini dot conf. Enter. Bisa. Jika kita cari yang perintah ketukan besar, kita cari perintah yang ada namanya di, nah, pas Fantasia yang ini. Nah, ini tanda bergerak kita hapus. Kita hapus juga yang ini. Hapus, hapus. Nah, oke, nah, untuk di hardware Ethernet ini, perhatikan Ethernet ini kita harus masukkan MAC address dari klien Ubuntu kita. Nah, karena sini sudah otomatis langsung masuk, jadi kita tidak perlu mengetik ulang. Nah, jika sudah teman-teman bisa, sorry, jika teman-teman sudah berhasil masukkan MAC address dari Ubuntu kliennya, bisa lanjut ke preset address-nya. Nah, untuk preset address ini, kita bisa hapus saja yang fantasia.com ini menjadi IP tab-nya si Ubuntu klien, dan kita ialah IP-nya adalah 116.172.16.24. Nah, jika sudah, kita Ctrl X, Ctrl Y, dan Enter. Nah, jika sudah, kita restart ulang. Sistem restart ext, Enter, ditunggu. Nah, oke, di sini sudah selesai. Kita kembali ke bentuk lainnya. Nah, kita ke bentuk klien. Nah, kita ke wired connection lagi. Wired connected di. Nah, kita ke wired setting. Nah, oke, sini sudah masuk ke tampilannya seperti ini. Nah, di sini kita bisa disable dan enablekan jaringannya. Kita disablekan. Nah, jika sudah, kita enablekan kembali. Kita kembali ke ini, kita coba cek IP address-nya. Sorry, aduh. Tapi, nah, jika kita cek, nah, jika teman-teman tidak tahu mana dari MAC address dari sebuah bentuk lainnya, nah, sini teman-teman bisa lihat dari link Ethernet ini. Nah, di sini adalah IP, dari MAC address-nya. Oke, kan jika dilihat dari sebelumnya ada pinnya ada 172.16.1.10, kita enter ulang, kita tunggu. Oke, sini. Oke, pinnya sudah berhasil berubah. Oke, ya mungkin cukup sekian dari materi di bab kali ini yang saya bahas. Maaf jika ada kesalahan atau kurang saya dalam membahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.